Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wintu Febrianti dari Lokal PAI 5I. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Fikih Kontemporer. Di sini juga saya akan membahas tentang kasus pembulian yang ada di Indonesia dan bagaimana pandangan Islam tentang kasus pembulian. Pada saat ini, media sosial seakan tidak ada batasnya lagi. Hampir semua kalangan manusia dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan semua kalangan lansia pun eksis di dunia maya, yaitu media sosial. Biasanya digunakan untuk mengunggah sebuah konten atau menunjukkan aspirasi seseorang. Tidak hanya itu, media sosial kerap dipakai sebagai cara untuk berekspresi dan berkomunikasi. Canggihnya perkembangan teknologi menjadi alasan bahwa semua hal dapat dikomunikasikan dengan baik. Namun manusia zaman ini semakin canggih teknologinya, semakin canggih pula perilakunya. Pengaruh negatif dan modernisasi harus diakui, bukan hanya berdampak pada kultur atau budaya, tetapi juga perilaku moral masyarakat. Salah satu yang kini tengah marak terjadi ialah pembulian. Kata ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut segala bentuk kekerasan yang dialami korbannya dan dilakukan oleh teman-temannya di dunia maya. Adapun menurut definisi lain, cyberbullying adalah perilaku kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus-menerus pada seseorang target yang kesulitan membela diri. Walaupun efek bully di dunia nyata dan maya adalah sama, namun bully di dunia maya walaupun efek bully di dunia nyata dan maya adalah sama, namun bully di dunia maya memiliki ciri khas berupa imajinasi perundungan yang jauh lebih kuat ketimbang bully di dunia nyata. Sepanjang tahun 2018 tercatat kasus pembulian semakin meningkat dari tahun sebelumnya, terutama di kalangan anak-anak remaja. Kehadiran media sosial membuat anak-anak dan remaja menjadi korban dan pelaku pembulian. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan jumlah anak-anak korban pembulian mencapai 22,4%. Tingginya angka ini juga dipicu oleh tingginya konsumsi internet di kalangan mereka. Masih ingat dengan kasus pembulian dengan tagar Justice for Audrey? Mencuatnya tagar tersebut sebagai bentuk simpatik masyarakat media sosial terhadap seorang remaja bernama Audrey yang menjadi korban bully oleh teman-temannya. Bersamaan dengan tagar itu, masyarakat turut menggencarkan hinaan dan ancaman kepada para pelaku. Namun tidak berselang lama, simpatik masyarakat mulai memudar seiring tersebarnya kabar negatif terkait kepribadian Audrey itu sendiri. Mereka memunculkan tagar baru, yaitu Audrey juga bersalah, yang menggambarkan bahwa remaja SMP itu tidak layak mendapat pembelaan sebagaimana sebelumnya. Semua kehebohan tersebut tentu saja berawal dari berbagai berita di media sosial. Peristiwa ini hanyalah salah satu contoh dari kasus pembulian yang terjadi pada remaja di Indonesia. Ada 3 faktor utama yang membuat seseorang menjadi pelaku pembulian. Yang pertama, kecenderungan seseorang yang suka melakukan pembulian kepada orang lain. Kedua, lingkungan dan sarana yang mendukung. Ketiga, motivasi diri karena tujuan tertentu. Menurut Nadir Shahhosen, seorang pakar tafsir era kontemporer, pembulian pada dasarnya bisa dilakukan oleh siapa saja,
Seorang anak muda atau ibu rumah tangga bisa tiba-tiba menjadi garang dan melecehkan sesama. Ketidaksetujuan kita terhadap tokoh atau penjabat pemerintah diekspresikan lewat gambar yang berbau hujatan dan hinaan. Kita tidak lagi fokus pada pemikiran, gagasan, atau kebijakan. Yang kita serang adalah kehormatan pribadi dan nama baik orang lain yang hendak kita permalukan karakternya. Sedangkan kita merasa puas dan tenang-tenang saja seolah tidak terkena dosa atau pelecehan yang kita lakukan ini. Fenomena pembulian tentu saja dapat dicegah, baik itu dengan pendekatan agama, hukum negara, moral, maupun sosial. Karena kasus ini sangat erat kaitannya dengan tata cara berperilaku di masyarakat. Lalu, bagaimana agama memandang fenomena ini? Agama Islam telah melarang pembulian, baik dalam bentuk apapun. Al-Quran menyebutkan larangan ini dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini turun berkenaan dengan teguran atas ejekan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada para sahabat Rasul yang miskin. Terdapat beberapa tempat yang berkaitan dengan bully secara umum dalam ayat ini. Pertama, faksharu, mengolok-olok, yaitu menyebut kekurangan orang lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan. Kedua, yaitu talmizu atau mengejek, baik dengan perkataan langsung atau isyarat. Ketiga, yaitu tanabazu, yakni saling memberi gelar yang buruk. Ketiga jenis perbuatan tersebut termasuk dalam kategori bully. Namun selain itu, Al-Quran juga menyebutkan beberapa perbuatan lain seperti mengumpat. Dalam Quran Surah Al-Humazah ayat 1, menggunjing dan berprasangka buruk. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Jika kita lihat, membuli bukan hanya menimbulkan perasaan malu bagi korbannya, namun juga terselip perasaan bahwa kita yang membuli ini lebih baik daripadanya. Lebih jauh lagi, surah Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri lebih dulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Memberi penilaian bukan sebuah larangan, apalagi di media sosial yang terkenal dengan free writing and speech. Media sosial sebagai sarana paling ramah untuk masyarakat mengekspresikan penilaiannya terhadap orang lain. Bahkan kadang tanpa menyebutkan identitas dan kepentingan, kini banyak dicap negatif oleh beberapa kalangan. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, semua itu tergantung pada kebijakan pengguna masing-masing. Kita tidak bisa membatasi konten yang beredar, tetapi kita bisa membatasi diri sendiri, yakni belajar lebih bijak untuk tidak terbawa arus media. Pembulian kerap terjadi begitu cepat, secepat peredaran informasi media sosial. Bagi masyarakat yang tidak bisa membijaki diri sendiri, akan sangat mudah terseret dan pada akhirnya ikut menjadi pelakunya tanpa disadari. Padahal Al-Quran telah memberi peringatan, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.
Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sisi positif dan negatifnya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu, manusia yang bijak adalah yang mampu membedakan dan menyikapi kedua sisi dengan baik, bukan memandang apalagi merendahkan hanya dari satu sisi saja. Kita terkadang tidak tahu dan tidak merasakan dampak hebat seperti apa yang ditimbulkan pada perilaku bully itu. Bisa jadi ketidaktahuan dan kecerobohan justru menjerumuskan kita kepada kejahatan media sosial yang kurang memperhatikan akan hukum sekarang, yaitu kasus pembulian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah atas kasus pembulian ini karena saya minim ilmu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.